Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Hiburan pertama bagi seorang hamba yang ditimpa musibah adalah meyakini bahwa semua adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika seorang hamba berusaha untuk mengembalikan semua kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah Subhanahu wa ta'ala menjanjikan pahala dan balasan yang berlimpah atas kesabaran seorang hamba dalam menerima ujian dan musibah itu. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan di dalam surah Al-Baqarah ayat 155 sampai dengan 157, وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, dan berikanlah kabar gembira bagi orang-orang yang bersabar. Alladzina idza asabathum musibah, yaitu orang-orang yang apabila mereka ditimpa musibah, qalu, mereka akan mengatakan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi, sesungguhnya kami dengan seluruh apapun yang kami dapatkan, dengan seluruh apa yang kami miliki adalah milik Allah Subhanahu wa ta'ala semata. Wa inna ilaihi raji'un, dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang kemudian kita kenal sebagai kalimatu al-istirja', yaitu kalimat di mana kita mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan kalimat istirja ini sesungguhnya adalah kalimat yang dianjurkan kepada kita untuk mengucapkannya pada setiap musibah yang menimpa kita, sebesar apapun musibah itu, atau sebaliknya, sekecil apapun musibah yang menimpa kita. Karena musibah pada dasarnya adalah kullu ma yu'dzil mu'min wa yusibuhu, segala sesuatu yang mengganggu, yang menyakiti dan menimpa seorang mukmin, sebagaimana yang didefinisikan oleh Al-Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala. Maka ucapan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, sebagaimana yang dijelaskan oleh Syekh Ahmad Farid di dalam bukunya ini, kata beliau adalah malja'un wa maladzun lidzawil masaib. Kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini adalah semacam tempat berlindung atau tempat berteduh bagi mereka yang ditimpa musibah. Kalimat ini adalah kalimat yang sangat luar biasa, yang ketika kita ucapkan dengan penuh kesadaran, maka dia akan memberikan keteduhan dalam hati kita. Dia akan menjaga dan melindungi hati kita dari keguncangan yang hebat, keguncangan yang dahsyat atas setiap musibah, atas setiap ujian yang memberatkan kita, yang mengganggu kita, atas setiap kehilangan yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena makna kalimat ini sangat dalam, dan di dalam kalimat ini seorang hamba akan menyatakan kepada
Allah Subhanahu wa Ta'ala maupun kepada dirinya bahwa sesungguhnya kami dengan seluruh yang ada pada kami adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan karena kami sepenuhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kami pasti akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka sekali lagi Syekh Ahmad Farid hafizahullah mengatakan bahwa qaulul musawi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un malja'un wa maladzun lidzawi al-masaib. Ungkapan seorang hamba yang ditimpa musibah, inna lillah wa inna ilaihi raji'un, ini adalah tempat berpegang, tempat berteduh bagi mereka yang ditimpa musibah, wa ismatun lil mumtahanina minasyaitan. Dan kalimat ini akan menjadi pelindung bagi hamba-hamba Allah yang diuji dari segala bentuk bisikan dan godaan syaitan. Li'alla yatasallata 'alal musabi fayuwaswisu lahu bil afkari ar-radi'ah. Kalimat ini akan melindungi kita dari segala bentuk godaan dan bisikan syaitan yang juga tidak pernah berhenti memanfaatkan setiap momentum dalam kehidupan kita untuk menjatuhkan atau untuk menggoda kita. Dan ketika kita mengalami satu musibah, satu ujian yang berat, yang mengganggu perasaan, mengganggu hati, mengganggu kehidupan kita, maka kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ini sangat penting untuk menjaga kita agar tidak dikuasai oleh syaitan yang sangat berpeluang untuk membisikkan kepada kita pikiran-pikiran yang buruk, pikiran-pikiran yang negatif, yang pada level tertingginya, pada level yang sangat berbahaya, bisikan-bisikan buruk, bisikan-bisikan negatif itu akan membuat seorang manusia mendurhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan membuat seorang manusia melawan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menganggap bahwa ketetapan yang Allah tetapkan dalam hidupnya adalah sebuah ketidakadilan, adalah sebuah kezaliman, wal'iyadzubillah. Bagaimana mungkin seorang hamba bisa meyakini dan berpandangan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengetahui, yang maha adil, yang maha bijaksana itu menetapkan sesuatu yang tidak adil, sesuatu yang zalim, sesuatu yang menzalimi kehidupannya, sementara sang hamba sendiri tidak mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk baginya. Allah Subhanahu wa Ta'ala maha mengetahui bahwa sesuatu yang kita senangi boleh jadi dia adalah sesuatu yang buruk. Sebaliknya, sesuatu yang tidak kita sukai justru menjadi pengantar kebaikan dalam kehidupan kita. Karena itu sekali lagi kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sangat penting untuk menjadi pegangan kita semua ketika mengalami musibah, agar kemudian kita terlindungi dari bisikan-bisikan negatif yang dibisikkan, yang dimanfaatkan oleh syaitan untuk menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk membuat kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dengan meyakini kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kita menjadi jauh lebih tenang karena meyakini bahwa semua yang Allah takdirkan terjadi dalam kehidupan kita itu sepenuhnya adalah bentuk kemahakuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan
salah satu hal yang paling membedakan antara Allah Subhanahu wa Ta'ala Sang Maha Kuasa dengan makhluk-makhluk penguasa yang diberikan sedikit kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah bahwa kemahakuasaan Allah itu tidak pernah membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian menetapkan satu ketetapan, satu takdir yang mengandung sedikit pun unsur kezaliman, ketidakadilan terhadap hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri telah menetapkan, sebagaimana di dalam salah satu hadis qudsi yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, inni haramtu az-zulma ala nafsi, sesungguhnya aku telah mengharamkan kezaliman atas zatku, atas diriku sendiri, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan satu ketetapan untuk hamba-hambanya dan ketetapan itu mengandung unsur kezaliman. Mungkin dia adalah sesuatu yang tidak kita sukai. Mungkin dia adalah sesuatu yang tidak cocok dengan hawa nafsu kita. Tapi dia pasti adalah satu ketetapan yang maha adil. Dia pasti adalah satu ketetapan yang maha bijaksana yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal yang kedua adalah bahwa selain menjadi sumber ketenangan bagi orang-orang yang mendapatkan musibah, ternyata kalimat al-istirja, kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu juga dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sumber keberkahan bagi para pengucapnya, para peyakinnya, menjadi sumber keberkahan bagi mereka di kehidupan dunia ini. Kita mungkin ingat kisah salah seorang sahabiyah yang mulia, yaitu Ummu Salamah radhiyallahu taala anha. Sebagaimana dalam salah satu hadis, Ummu Salamah radhiyallahu taala anha pernah menceritakan, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku pernah mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min muslimin tusibuhu musibah, tidak ada seorang muslim pun yang ditimpa musibah, fa yaqulu ma amarahullah, lalu dia mengucapkan apa yang diperintahkan oleh Allah, yaitu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kemudian dia berdoa, Allahumma ajirni atau Allahumma ajurni fi musibati, ya Allah, berikanlah aku pahala atas musibahku, wa akhlif li khairan minha, dan berikanlah aku pengganti yang jauh lebih baik daripada musibah ini. Siapa yang mengucapkan ini, kata Nabi SAW, illa akhlafallahu lahu khairan minha, melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menggantikan untuknya, memberikan dia pengganti yang jauh lebih baik dari musibah tersebut. Maka Ummu Salamah radhiyallahu taala anha setelah menyampaikan hadis tersebut, beliau mengatakan, falamma mata Abu Salamah, ketika suami beliau Abu Salamah radhiyallahu taala anha meninggal dunia, qultu, aku mengatakan, Ummu Salamah sang istri ini mengatakan, ayyul muslimina khairum min Abi Salamah, siapa gerangan di antara kaum muslimin ini yang jauh lebih baik daripada Abu Salamah, daripada suami beliau. Ya, Abu Salamah yang merupakan awwalu baitin hajara ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Rumah Abu Salamah itu adalah rumah pertama yang ditempati atau didatangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hijrah beliau. Jadi ketika Ummu Salamah mengalami musibah kehilangan
seorang suami terbaik dalam pandangannya ketika itu, yaitu Abu Salamah, beliau sempat mempertanyakan apakah ada di antara kaum muslimin ini yang lebih baik daripada Abu Salamah. Tetapi beliau mengikuti apa yang dikatakan oleh Nabi SAW. Tsumma inni qultuha. Kemudian aku pun mengucapkan ucapan itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Sesungguhnya kami adalah milik Allah dan sesungguhnya kami pasti akan kembali kepada Allah. Ya Allah, berikanlah pahala atas musibah ini. Ya Allah, berikanlah pengganti yang lebih baik daripada musibah ini. Ummu Salamah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ummu Salamah mempercayai nasihat Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan sepercaya-percayanya, meskipun beliau masih sempat terfikir bahwa adakah pria yang lebih baik dibandingkan Ummu Salamah dari seluruh kaum muslimin yang ada pada waktu itu. Tetapi itu tidak menghalangi beliau untuk menunjukkan ketundukannya, kepatuhannya kepada pesan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu apa yang terjadi kemudian? Yang terjadi, kata beliau, فَأَخْلَفَ li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata Allah Subhanahu wa taala kemudian menggantikan Abu Salamah, mendiang suami beliau itu, dengan manusia terbaik dalam sejarah manusia, yaitu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita lihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan pengganti untuk Ummu Salamah dengan pengganti yang tidak pernah terjangkau oleh pikirannya. Karena ketika sang suami meninggal dunia, pikirannya hanya terbatas kepada kaum muslimin yang ada pada waktu itu, dan sama sekali tidak pernah terfikir dalam pikiran seorang Ummu Salamah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menggantikan mendiang suaminya Abu Salamah dengan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan apakah ada manusia yang lebih baik daripada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam? Maka kisah ini menunjukkan kepada kita salah satu bentuk, salah satu contoh keberkahan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, yang kemudian dilanjutkan dengan doa yang tadi diajarkan oleh Nabi SAW. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Abu Sinan, dia mengatakan, dafantu ibnai Sinanan. Dia mengatakan, saya pernah menguburkan putraku yang bernama Sinan. Dafantu ibni Sinanan. Saya pernah memakamkan, menguburkan putraku yang bernama Sinan. Wa Abu Talhata al-Khawlani jalisun inda Syafir. Dan ketika itu Abu Talhah al-Khawlani duduk di tepi liang lahat itu. Falamma faragtu, maka ketika aku selesai menguburkan putraku, dia mengatakan, Abu Talhah al-Khawlani mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, idza mata waladul abdi, apabila anak seorang hamba meninggal dunia, qala Allahu li malaikatihi, Allah Subhanahu wa taala akan berkata kepada para malaikatnya, qabattum walada abdi, kalian telah mengambil anak hambaku. Wa yaqulun, maka para malaikat pun mengatakan, na'am, betul ya Allah.
Fayaqul, lalu Allah mengatakan, qabattum samarata fuadihi, kalian telah mengambil buah hatinya. Fayaqulun na'am, maka malaikat pun mengatakan, na'am, betul ya Allah. Fayaqul, lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, madza qala 'abdi, lalu apa yang dikatakan oleh hambaku ketika kalian mengambil buah hatinya? Fayaqulun, para malaikat pun mengatakan, hamidak, hambamu itu memujimu. Wastarja, dan dia mengucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka apa kata Allah Subhanahu wa taala sesudah itu? Fayaqulullah, maka Allah mengatakan, ubnu li abdi baitan fil jannah, bangunkanlah untuk hambaku itu sebuah rumah di dalam surga. Wasammuhu, dan berilah nama rumah itu sebagai baital hamdi, rumah pujian. Maka sahabat-sahabat, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya balasan pahala yang Allah Subhanahu wa taala siapkan untuk para hamba yang bisa merespon dan menyikapi setiap ujian, setiap musibah yang Allah hadirkan dalam kehidupannya dengan berserah diri di dalam hatinya, dengan melapangkan dadanya dan mengungkapkan dengan lisannya, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Semoga kita semua bisa menjadi hamba yang selalu lapang hatinya atas setiap ujian, atas setiap musibah, atas setiap kehilangan, dan semoga lisan-lisan kita dimudahkan untuk memuji Allah, untuk beristirja, untuk berdoa kepada Allah dengan doa yang terbaik ketika musibah terjadi dalam kehidupan kita. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.